الله الرحمن الرحيم. فاتحنا الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح امور المسلمين ويكفينا واياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ان يوفقنا لما يحب ويرضى يختم لنا بالحسنى ويجعلنا واياكم في مستقر رحمته وعلى الطوف العافيه على ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوينا في هذه الجلسة وعلى ما نوى جميع شيخنا ومعلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلام محمد بن بكر الأسكوري وعلى ما نوى سيد الوالد أبي سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه وبعلوم جميع شيخنا وبعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. An Anas bin Malikin. Seterusnya nasihat yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sudah dahulu kita bahas siapa Anas bin Malik. Masih ingat siapa Anas bin Malik? Orang nang suah berucap khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmah di rumah Nabi Muhammad dengan Rasulullah 10 tahun. Orang tuh sekali dia melihat Nabi Muhammad masuk surga dah. Untung 10 tahun lawan Nabi as-sahabah. Kada mimpi lagi 10 tahun lawan Rasulullah. Ulama besar di wadah kita misal guru sakumpul, mungkin ada nang suah bertamu seumur hidup sekali, ada nang suah bertamu melihat mulai jauh. Bangga kada? Bangga. Ini 10 tahun di rumah abah guru, mapak nyapui lantai rumah sini. Harap kada orang tuh. Inilah beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Sayyiduna Anas berkata, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi bertemuan lawan malaikat Jibril. Ujar Sayyiduna Anas bin Malik. Faqala. Nabi berkata kepada Jibril, hal ala ummati hisabun? Qala na'am. Wahai Jibril, umatku tuh kayaknya dihisab kah kada? Ujar Jibril, na'am, iya. Umatmu wahai Muhammad kelak akan dihisab oleh Allah. Apa yang dihisab? Apa yang dihisab? Umur.
fi ma'afna nama menggunakan, an syababih dari muda, masa muda kemana menggunakan, harta, min aina iktasabta wa fi ma anfaqta, dari mana mencari dapat dari mana kemana menggunakan, semua ande takuni bertahan tuh. Ujar Jibril, na'am, iya wahai Muhammad, kelak umatmu akan ditanya oleh Allah, akan dihisab di hari akhirat. Ghaira Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, selain Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di hadis ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kada dihisab oleh Allah. Walaisa alaihi hisabun, ujar malaikat, wahai Muhammad, umatmu kelak akan dihisab selain Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak dihisab. Hebat nih prestasi Sayyidina Abu Bakar. Lalu yuqalu lahu ya Abu Bakrin udkhulil jannata, lalu ada suara kaina mengiau lawan Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, masuklah engkau ke dalam surga, ujar suara tadi. Qala la adkhul, aku kada hendak masuk ke surga, hatta yadkhula ma'i man ahabbani, aku kada hendak masuk surga, ujar Sayyidina Abu Bakar, kecuali lawan orang-orang yang mencintai aku. Jadi orang-orang yang cinta lawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bakal potensi masuk surga lawan beliau. Fi darid dunya, waktu di dunia. Jadi ada orang-orang yang cinta lawan Sayyidina Abu Bakar, ada orang-orang yang kada cinta. Siapa orang-orang yang kada cinta? Orang Syiah diantaranya. Tahu Syiah? Banyak orang Syiah dan sudah masuk kemana-mana, dari segala aspek mereka umpat campur sudah. Indonesia banyak, apalagi daerah Jawa Timur sana banyak benar orang Syiah memporak-porandakan, menggerogoti kemurnian nilai-nilai Islam, dihancurnya agama Islam. Padahal bukannya Islam juga. Yang paling banyak Syiah ini adalah Syiah Itsna Asyar. Syiah Itsna Asyar, mereka berpendapat khalifah setelah Rasulullah itu hanya 12 orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika wafat, mestinya Sayyidina Hasan bin Ali. Habis Sayyidina Hasan lalu langsung ke ading Sayyidina Hasan, yaitu Husain, Sayyidina Husain. Terus ke anak beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, terus lagi ke Muhammadin al-Baqir, terus ke bawah Ja'far As-Sadiq, Ali Uraidi, terus ke bawah sampai 12. Sekarang wahini masih 11. Sekungnya mana? Imam Muhammad Al-Mahdi, Imam Mahdi gitu. Belum lagi orangnya timbul dia. Itu Syiah Itsna Asyar yang paling banyak yang ada wadah kita, dan mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kada sampai mencela. Ya, ada yang mengadahkan Abu Bakar finnar, Abu Bakar masuk neraka, Umar finnar. Bahkan mereka berdoa, ya Allah, masukkanlah ke dalam neraka 2 anjing-anjing itu dan 2 putrinya. Ngeri. Siapa 2 anjing? Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Siapa 2 putri-putrinya? Aisyah dan Siti Hafsah, anak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Intinya sarik banar lawan Sayyidina Abu Bakar. Kita pada termasuk itu.
Dulu sudah kita bahas tentang Syiah ini. Entah tahu waktu di mana. Yang paling nampak pian bila ada orang kada membuat sahabat dalam doa, itu Syiah tuh. Syiah. Atau inya memuji-muji keluarga Nabi aja yang dipujinya. Keluarga Nabi aja yang dipuji, selain keluarga Nabi kada dipujinya. Ada dalam syair banyak. Di antaranya syair Ya Thaibah. Tahu syair Ya Thaibah? Tahu syair Ya Thaibah? Dulu populer lewat Haddad Alwi lawan Sulis di Cinta Rasul 2 atau 3 kalau kada salah. Ya Thaibah, ya dawal ayyan, ishdaqna lak wal hawa nadana sayyidi. Ya Abu Bakar itu orang ahlu sunnah, tapi kalau Syiah langsung dibuang. Sudah kita bahas dulu. Kemana? Langsung ke bawah. Ya Ali, ya Ibn Abi Talib, minkumu masdarul mawahib, ya tura al-ura li hajib minkumu. Apalagi itu. Kena di bawah ada lagi. Sadati, ya Banil Batuli. Banil Batuli itu anak-anak Siti Fatimah. Itu tadi Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq, siapa lagi? Muhammadin Al-Baqir. Terus sampai ke bawah. Hasan Hussein itu tuh. Ada lagi syair. Ya, apalah tuh. Madad ya Maulana ya Hussein. Nah, itu nampak banget Syiahnya. Kita kada sadar tahu katiblong begandangan banyak nyanyi itu. Kada tahu kada sadar itu anggit orang Syiah. Ahlu sunnah wal jamaah tukang nyanyiakan ditawakan buhannya. Madad ya Maulana ya Hussein, madad ya Bu Zainal Abidin, hadith min jaddik tamminni wa dzikrik hafdal mithanni, ana min Hussein wa Hussein minni. Itu ya terus. Mana yang lain-lain sahabat-sahabat Nabi kada dipuji? Sahabat Nabi mesti dipuji karena mereka dipuji oleh Allah. Jadi indikasi itu dah Syiah bahaya. Nah, kalau sudah jadi Syiah berarti kada cinta lawan Sayyidina Abu Bakar. Di sini ada riwayat dikisahkan. Ada riwayat bi isnadin muttasilin ila Anas bin Malikin. Sanadnya nyambung kepada sahabat Nabi, khadam Nabi Muhammad Sayyidina Anas bin Malik. Ujar beliau, kunna julusan indan Nabi alaihi salam. Dahulu kami suah duduk-duduk lawan Nabi Muhammad. Untungnya manusia duduk-duduk lawan Nabi. Dudukan kami dahulu suah lawan Nabi santai. Id aqbala alaihi rajulun min ashabih. Lalu didatangi oleh seseorang dari sahabat beliau. Nabi duduk dikelilingi oleh sahabat, lalu ada sahabat lain yang datang dengan keadaan kedua batisnya mengalir darah. Batis orang yang datang tadi badarahan ya kita. Kenapa badarahan? Nangguhina apa? Wasaqahu tashkhiban, dua batisnya berdarahan. Tashkhibani daman, mengalir darah, ya berdarah maksudnya. Faqala Nabi alaihi salam, lalu ujar Nabi, ma hadza? Ya kunaon ya teh? Ayat darah nih kenapa nih ada darah nih? Jadi kita kenapa batismu nih berdarah? Ujarnya apa coba ujarnya? Ya Rasulullah, inni marartu bikal bati fulan al munafiq fanahashatni. Wahai Nabi Muhammad, tadi ulun lalu lewat di muka rumah orang tadi
orang tuh munafik, lalu orang tuh isi anjingnya itu nama ikut betis ulun, anjingnya mau kam, betisnya diikut oleh anjing sampai berdarah. Apa ujar Nabi? Faqala Nabi alaihi salam ijlis, jelas. Lalu nya disuruh Nabi duduk, lalu nya duduk. Kada lawas nya duduk, datang pulang orang lain. Ada orang kedua datang. Sama kasusnya. Apa kasusnya tadi? Diikut anjing juga. Berdua dah. Selisih waktu sedikit aja, berdua orang nang diikut anjing. Lain dipatok anjing, emang dipatok kada sakit. Lalu apa ujar Nabi? Nanti berdua sudah diikut anjing. Halumma bina, ayo kesinian. Jadi Nabi kumpul. Lalu kita pergi, kita cari anjing tadi. Hatta naqtulaha, kita bunuh anjing tuh. Bolehkah ada bunuh anjing? Bolehkah ada bunuh anjing? Membunuh anjing kada boleh kecuali kalbun akor anjingnya. Akor itu artinya gila. Akor ini aja, gila ini berarti. Bukan di kitab ya, kitab fikih. Kalbun artinya anjing. Akor artinya gila. Jadi jangan hakun tuh di kawan, ujar kawan nih, kayak baikam, akor, gila berarti, gila ada, buka kamus kita baca ya. Kalbun akor boleh dibunuh kalau ini gila, karenanya membahayakan, maigut orang, membahayakan, rabies, ujungnya masakit, buruk lah batis, naudzubillah. Ini Nabi nih. Alummu bina ila hadhil kalbah hatta naqtulaha. Ayo jan Nabi kita cari anjing tuh, sinian kita kumpulan, kita cari, kita bunuh. Waqamu kulluhum, semuaan berdiri berkumpul berdirian lalu berjalan. Wa hamala kullu wahidin sayfahu, barataan mengikuti parang. Paham ya dah? Nabi dan para sahabat sudah mengikuti parang, berjalan mencari anjing tadi. Falamma atauha wa aradu an yadribuha bisuyuf, ketika Nabi dan para sahabat sudah mendapatkan anjing tadi, lalu anjing tadi hendak dibunuh, lalu apa yang terjadi? Waqafat baina yaday Rasulillah, anjing tadi bersimpuh di hadapan Nabi. Wa qalat bilisanin fasihin taliq, anjing tadi berucap dengan ucapan yang sangat jelas, la taqtulni ya Rasulullah, jangan sampeyan bunuh ulun wahai Rasulullah. Pepandir anjing, suah lapian dipandiri anjing, suah dipandiri anjing. Ini anjing berpandir, la taqtulni ya Rasulullah, ampun Rasulullah, jangan bunuh ulun. Kalau Nabi Sulaiman berpandir bahasa binatang itu dikatakan mukjizat, ya Nabi Muhammad kada sebuah orang jarang orang nyambat itu, karena itu sesuatu yang biasa, kada hebat itu mukjizat. Nang paling harap mukjizat itu ya Quran. Payah ini masih ada, Dulu Nabi Saleh mengeluarkan untanya hilang. Nabi Musa pakai tongkatnya hilang. Rasulullah mukjizat beliau adalah Al-Quran, masih ada banyak itu, masih ada. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin idja'at walam tadumi. Terus sampai sekarang Al-Quran masih ada. Seluruh mukjizat para nabi ketika nabinya hilang, wafat, maka mukjizatnya hilang. Ya an-nabiyyun bil ayat, para nabi datang bawa mukjizat. Fansaramat, mukjizatnya fansaramat, hilang. Wajitana bi kitabin ghairu munsarimi, kau datang wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan membawa mukjizat berupa kitab Al-Quran
sampai ini masih ada. Mudahan tuh mukjizat kita kaum memaraki, kita lihati, kita tiring, kita baca, kita hayati, kita amalkan, pasti sudah selamat dunia akhirat. Tuh harap pada jimat lagi itu, jangan ditatak, digunting, lipat-lipat lalu dibuat kain hirang lain. Ada tulisannya tuh, kada amaliyahnya. Ini ayat kursi ditulis, dilipat-lipat buat mana? Kain hirang, dijahit-jahit, bebesar aja kisahnya. Lain gasan dilipat-lipat dibawa kemana-mana, dibaca tuh yang itu. Lain gasan kakanak halus, kakanak habang, kalau bisa membaca. Namun kayak kita nang gana-gana bisa membaca Tuhan ini, dibaca, diamalkan. Makanya bewirid mbah sembahyang tuh ada ayat kursi, selamat dari gangguan setan. Ada baca qul huwallahu ahad 3 kali, falak nas sekali-sekali, aman dari mara bahaya. Makanya tiap hari mesti ada wirid masing-masing nang rutin diamalkan walaupun kada banyak. Ada efeknya mau kada mau. Kita kada paham. Halat nih anjing, Bapander. Apa ujar anjing? La taqtulni ya Rasulullah, jangan pian bunuh ulun. Fa inni mu'minatun billahi wa rasulih. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anjingnya Islam sekalinya. Ada anjing Islam, beriman, percaya. Dan seluruh binatang memang kayak itu. Binatang tuh barataannya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka ujar si Rasulullah, ujar Nabi, kenapa ya kamu mau kang nang berdua nih kawanku, nang berdua nih sahabatku, kenapa maka diukam sian nih nya? Apa ujar si anjing? Faqalat, ya Rasulullah, ini kalbatun ma'murah. Sungguhnya ulun ini adalah anjing yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan mengapa? Untuk bahasa kita menggigit, maukang aja kita, mansabba Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menggigit orang-orang yang mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala Nabi alaihi salam, ya hadza amma tasma'an ma taqul al-kalbah. Nang berdua, kawanku nang berdua, mendengarlah buhanmu kamu si anjing ni Bapander. Apa ujar nang berdua? Qala, ya Rasulullah, inna kunna ta'ibin. Bujur ya Rasulullah, kami memang menggibahi, kami mencaci, kami menghina Abu Bakar dan Umar. Tapi lihat kelakuan sahabat, inna kunna ta'ibina ilallah. Tapi kami tobat sekarang wahai Rasulullah. Sahabat itu bila berdosa langsung tobat. Makanya status mereka udul, lain odol. Udul, apa arti udul? Mereka adil. Kesaksian mereka diterima. Riwayat mereka layak untuk diambil dari nang manapun. As-sahabatu kulluhum udulun, saghiruhum wa kabiruhum. Nang halus kah, nang ganal kah orangnya, nang tuha kana anom kah, adil sebarataan. Mun wahini ngalih nyari orang adil. Maka orang adil ini banyak dijadikan syarat. Di antaranya jadi wali, jadi saksi nikah, wali nikah, tukang ngikuti harta wakaf, itu orang adil tuh. Nah, apa lagi? Banyak lah pokoknya nang adik-adik, nang ngecak pada kita aja yang itu. Menjadi penghulu, nikahkan orang, gawian, mesti adil tuh. Nah, kalau kahilir kelakuan ada kekaruan tampuh, jangan menikahkan anak lawan sidin gitu. Maksudnya jangan intan nikahkan, cari orang lain aja. Ada adil, ada adil, ada sah, ada cukup syarat. Jadi nih dari kisah ini kita paham banyak pelajaran yang kau kita ambil. Kira-kira kita mendengar kisah nih, nah adalah pelajarannya kira-kira.
Apa kira-kira? Satu, jangan sekali-sekali caci sahabat Nabi. Ini nang mencaci orang Syiah, nang kada jelas masuk surga atau kada. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum, buka pian Quran, ada kena tertulis di situ radhiyallahu anhum. Apa artinya? Allah ridho dengan mereka. Allah ridho dengan mereka. Siapa mereka? Sahabat. Kalau sudah dapat status ridho, walaupun yang menggawe kesalahan, itu sutil bagi Allah untuk lapang dada kalau kita lah ibaratnya. Baisian anak, sayang benar lawan anak, bang dibantingnya piring. Pintarnya anak kok nyuruh mama abah nukar pulang. Ada deba mamai. Kenapa? Ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan seseorang kepada orang lain ketika memandangnya dengan unsur ridha, maka kesalahan apapun yang digawinya itu kalilah. Kalilah itu la tura, kada kelihatan. Pengantin hanyar misalnya, lalu unang bini bekantut, nyaring hapulang, bau hapulang, mohon maaf, sarik lanang laki, daharapan, ada mungkin itu, atau sebaliknya, malam pertama nih, hanyar bebetatai siang tadi, subuh nikah, siang betatai, malam tak kumpul di kamar berdua, but laki bekantut. Kira-kira sarik nanti harapan ada mungkin, mohon maaf ding lah aja, maka bekantut masuk angin ya berdusta pula. Bekantut tuh kan luar angin, udah masuk angin. Ada orang bekantut tuh masuk angin, kan angin keluar lalu berbunyi, lain masuk gitu, keluar angin. Lalu jangan biniannya pada papa kayaknya, walaupun berbau saduk tetap ulun cinta pian. Kenapa? Ya itu tadi ridho sudah. Allah memandang para sahabat bagaimanapun kesalahan mereka, bagaimanapun aib mereka, bagaimanapun kelakuan mereka, karena Allah sudah ridho. Ujar Imam Syafi'i dalam diwannya, apa ujar beliau? Ainur ridha an kulli aibin kalilah, walakin ainus sukhut tubdil masawiyah. Tetapi kalau seseorang memandang orang lain dengan pandangan muar, ujar kita benci, baik inya tatap ada baik di mata orang, baik kelakuan orang tuh dah, cuma nang melihat ini sudah benci berdahulu, mana ada bagus. Ada orang bersedekah dilihatnya ngitunya paling ria. Ada orang enggak nih membantu orang lain, itu dia paling caper aja itu, macam-macam. Giliran orang nang disayanginya nampiling orang, paling maigaunya tuh aja manusia, apalagi Allah. Makanya jangan sampai caci-caci sahabat Nabi. Justru kita disuruh mendoakan sahabat Nabi Muhammad. Coba lihat di Quran, Allah mengajarkan kita untuk berdoa, Rabbana, ya Allah ampuni kami. Apalagi wali ikhwanina, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa man hum? Siapa mereka tuh? Sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami. Siapa? Alladzina sabaquna bil iman. Mereka yang dulu awal-awal mereka beriman kepada Allah. Siapa? As-sahabah. Itu doa kita untuk mereka. Disuruh kita mendoakan sahabat. Jangan umpatan Syiah lah. Kayak apa kita supaya selamat? Memang sahabat itu manusia, ada salah, ada khilaf. Sudah kita kisahkan tentang ini lah dulu semua juga. Kayak apa dulu Sayyidina Umar kan
hendak memvonis orang, menghukum orang, dicegah oleh Nabi Muhammad. Dia adalah pahlawan perang Badar. Jangan, Allah ridho kepadanya. Hentikan wahai Umar. Apakah kau menyiksa? Apakah kau mau menghukum orang yang diridhai oleh Allah? Bangun Sayyidina Umar, dapat mimpi dari Nabi SAW. Sayyidina Umar mimpi ketemu Nabi Muhammad sebelum menghukum orang lain yang bersalah. Tapi yang dihukum ini pahlawan Badar. Orang Syiah itu kan belum tentu kan. Ada orang Syiah aja pernah kita berataan. Entah masuk surga, entah kada tahu kita. Mudahan masuk surga berataan. Tapi orang-orang yang kayak itu, yang kada jelas masuk surganya, memponis Abu Bakar masuk neraka. Bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan Al-Quran. Apa ujar Nabi? Abu Bakar finnar. Buka kitab Abi Daud, Sunan Abi Daud mengatakan di situ, hadisnya jelas. Apa ujar Nabi? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Nabi 10 orang menyebut itu, makanya nanti sambat sahabat nang 10 al-mubashirina bil jannah, sahabat-sahabat nah langsung berderet Nabi nyambat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, terus sampai 10 orang. Makanya sahabat 10 itu. Itu nang disambat tibuhannya. Ada masuk akalnya lah. Nah, di sini pelajaran lagi yang kita ambil apa? Menghina, mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci para sahabat. Jangankan mencaci sahabat, mencaci makanan aja kita nggak boleh. Ini masinnya udah boleh. Kada beradab, walaupun kada dosa. Apa ujar Nabi? Kul mimma yalik. Makan pernah ada, belakang 7 makan, belakang ada, jangan banyak komen. Ini gitu rumah ini kamu masinan, nak belaki siapa aja. Kadangnya kayak itu. Mungkin yang tukang masaknya lagi puasa, nah itu. Mungkin banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan. Jangan sekali ponis. Ya, mencaci makanan aja kan kada boleh kan? La tasubut ta'am. Jangan kalian caci makanan. Makanan aja kan boleh dicaci, binatang sekalipun kada boleh dicaci, bahkan anjing pun kada boleh dicaci, apalagi manusia. Apalagi macam orang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nang jelas ulama kita Ahlu Sunnah wal Jamaah memadahkan makhluk manusia nang paling afdal setelah para nabi Sayyidina Abu Bakar. Itu nang dicaci, kenapa habar? Alhamdulillah. Jadi ya sudahlah. Bila ada tak indikasi orang-orang yang kada setuju, kada sanang lawan sahabat, khususnya bubuhan Syiah, jangan diumpati, tapi jangan mencela buhannya kita. Kada setuju jangan diumpati, jangan dicaci. Musiah ini dapat hidayah dan taufik dari Allah. Kaina si tukang caci malah dapat istidraj, lalu disesatkan oleh Allah, terbalik keadaan. Jangan sampai. Lalu kayak bapak kita berdiam aja. Ibnu Ruslan dalam kitabnya Sahwatuz Zubat mengatakan, wa ma jara bainas sahabi nasqutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma'ala apa sambungannya? Wa ma'alal ilah syai'in yajibu. Wa ma jara bainas sahabi nasqutu. Apapun yang terjadi di kalangan para sahabat, kita diam aja dah. Jangan komen-komen yang negatif. Itu aja dah kita bahas. Apakah nanti gawe buan sahabat? Udah, jangan banyak komen, berdiam aja. Kita yakini mereka ahli surga. Mereka sudah diridhoi oleh Allah. Mereka orang hebat. Satu debu yang ada di bawah telapak kaki kuda para sahabat, satu buting debu
debu nih sedigi siapa ada satu butir debu yang ada di bawah kaki telapak kaki kuda para sahabat Nabi jauh lebih afdal nilainya, lebih mulia daripada 70 orang yang seperti Imam Junaid Al-Baghdadi. Pian cek aja sanad-sanad tariqat itu sampai juga jalurnya ke Sayyid Ta'ifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Pian amalkan tarekat apa? Tarekat Ammaniyah sampai ke situ. Karena di atas tuh ada an Junaid Al-Baghdadi Sayyid Ta'ifah, terus ke atas an Sirri As-Saqafi, pasti kayak itu. Walaupun ada jalur lain gitu dari Ahlul Bait. Tapi minimal nyambung juga ke situ. Saking haratnya beliau itu. 70 orang nang kayak sidin tuh. Harat juga debu nang ada di bawah telapak batis kuda para sahabat. Bahkan ujar Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku, ujar Nabi. Itu wasiat Nabi Muhammad. Jangan kalian caci. Andai lau anna ahadakum, andai salah seorang kalian, kita nih berinfak, bersedekah, misla Uhudin dhahaba, nang kayak gunung Uhud ganalnya emas. Ayo semua kamu lihat, nang kayak tungkol gitu kan, semua lihat emas nang kayak gunung Uhud nang ada di Haramain sana, emas gunung Uhud tuh kita sedekahkan gitu. Nih aku sedekahkan. Apa ujar Nabi Muhammad? Kada bakal menyamai sedekah kalian daripada 1 mud atau bahkan setengah mud dari sedekah para sahabat. Jadi perbandingannya kayak itu. Orang kaya kita nih nah, orang kaya kita ada nih bersedekah emas nang kaya gunung Uhud ganalnya. Sedangkan sahabat Nabi bersedekah baras saganggam ya nah baras saganggam baras. Sahabat Nabi bersedekah lawan orang nang kaya kita sedekahnya emas kayak gunung Uhud. Tatap harat anggit sahabat Nabi Muhammad SAW karena tingkat keimanan dan ketakwaan mereka kada tergoyahkan. Paten bujur. Makanya tuh pelajaran bagus tuh. Sedekah kita apa bunyi itu? Sedekah kita misal duit nih 50.000, kita tukang julung lawan orang nang arif billah tukang julung, itu pahalanya lain. Katakan tuh. Jadi ada kadang orang sugih tuh datang bawa duit sekoper kemana ketun guru orang alimnya nang bujur-bujur tapi nang takutan lawan Allah, lain nang acting-actingan aja, lain nang cari popularitas saja, lain nang cari gelar aja, cari nama aja, cari dunia aja, lain. Ini bujur-bujur guru, bujur-bujur wali Allah nang takutan lawan Tuhan, bujur-bujur nang andai kata kada koma kada maksiat awak kada sidin. Kayak itu tuh orangnya menjulung duit kita 50.000 lawan duit kita sekoper, tetap harap anggit sidin. Perbandingannya ada. Jadi ide guru bahari kayak itu bila ikam saya sidin apa sedekah belah nak harap potensinya julung ke orang alim duit tuh. Ini guru ampun maaf duit ulun sarahakan lawan pian pian nang memberi nang alurakan ke manakah pian nang paling paham. Mun kita mesti ada paham. Saya ada paham. Tajulung ke manakah? Tajulung ke manakah? Tajulung ke misalkan sesuatu apa nang mereka kada terlalu penting. Lain tingkatannya. Kita bersedekah 10.000 lawan orang nang kanyang julung, lawan orang nang lapar julung juga lain. Pahalanya lain. Kekuatan doanya lain. Orang kanyangnya biasa makasihlah dia. Itu cuma orang lapar. Alhamdulillah, makasih. Itu tuh koneknya lawan Allah tinggi banget. Kayaknya lah kita sambung bahasa mudah-mudahan
berumur panjang barokah, sehat walafiat, selalu taat dalam ibadah kepada Allah, bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.